Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asria Nafi dengan NIM 201020300075 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tema pembahasan video ini adalah toleransi antar golongan dalam agama Islam. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia selama berabad-abad. Di Indonesia, Islam menyebar dengan damai. Masyarakat Indonesia hidup sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari beragam perbedaan. Namun, ragam perbedaan itu tetap menjadi sebuah satu kesatuan. Sebagaimana semboyan NKRI yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, di mana nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya dan kegunaannya, hingga dijadikan pedoman kehidupan untuk bermasyarakat dan juga berbangsa. Agama sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, hingga manusia dengan lingkungannya. Agama merupakan hak yang paling asasi di antara hak asasi lainnya, karena kebebasan beragama langsung bersumber dari Tuhan. Untuk itu, sikap toleransi perlu ditumbuhkan dalam diri setiap warga negara Indonesia. Toleransi beragama jangan hanya dijadikan teori semata tanpa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Setiap orang tidak boleh memaksa orang lain untuk percaya dan mengikuti ajarannya. Pancasila telah mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Implementasi nilai-nilai dasar Pancasila sila ke-1. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, menghormati aliran-aliran atau organisasi yang berbeda. Yang keempat, pentingnya peran agama di Indonesia adalah untuk menjaga moral bangsa. Nah, sudahkah masyarakat Indonesia mengimplementasikannya? Mari simak hasil wawancara saya bersama salah satu narasumber, yaitu rekan saya. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama dan mungkin tempat tinggal Teteh di mana ya? Nama saya Anissa Rahmi. Saya tinggal di Jalan Sapan Gudang, Desa Tegaluar, Kota Bandung. Kalau boleh tahu, kesibukan Teteh biasanya apa sih? Kayak mungkin mengikuti organisasi, atau mungkin ada ikut remaja masjid, atau apa? Kesibukan saya mengajar di MD, selain kuliah, mengajar di MD Al-Muttaqin. Kemudian saya termasuk orang yang tidak pandai bergaul dengan masyarakat sekitar, dan juga di daerah rumah saya tidak dibentuk remaja masjid atau pemuda-pemuda masjid. Menurut Teteh pribadi nih ya, toleransi itu apa sih? Menurut saya, toleransi itu ialah di mana kita sebagai umat manusia, terutama warga negara Indonesia yang kaya akan perbedaan, mulai dari suku, agama, ras, budaya. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Nah, menurut Teteh, sudahkah masyarakat sekitar Teteh itu menghargai adanya perbedaan yang ada? Menurut saya belum, karena di sekitar saya rasa masih banyak yang mempermasalahkan tentang perbedaan organisasi. Wah, perbedaan organisasi ya. Contohnya seperti apa tuh Teh? Mungkin contohnya dari saya pribadi yang termasuk ke dalam organisasi Persis, sedangkan sekitar saya didominasi oleh masyarakat NU. Wah, ternyata itu dirasakan oleh Teteh pribadi ya. Masyarakat kurang menghargai adanya perbedaan. Kalau boleh tahu nih ya, sebelumnya apa sih perbedaan antara organisasi Persis dan mungkin organisasi mayoritas di sekitar Teteh? Mungkin perbedaannya ada di kami yang tidak melaksanakan tahlil, tidak muharraman, maulidan, yasinan,
Al-Kahfian, dan juga tidak mengazani bayi dan mayit. Menurut Teteh pribadi nih ya, kenapa sih masyarakat sekitar itu masih kurang toleransi akan adanya perbedaan? Bahkan karena padahal kita kan hidup di negara Indonesia ya, di mana Pancasila sebagai ideologi kita nih. Menurut Teteh gimana nih? Mungkin karena masyarakat tidak tahu alasan kami mengapa tidak melakukan hal-hal yang saya sebut tadi. Intinya sih kurangnya komunikasi, juga ketidaktahuan tentang masing-masing organisasi. Terus gimana sih cara Teteh atau orang-orang dalam organisasi Teteh untuk menanggapi masyarakat yang kurang toleransi terhadap perbedaan? Kalau saya sih lebih didiemin aja, kayak nggak digubris, dan juga saya lebih menunjukkan sikap toleransi saya ke. Kalau gitu, menurut Teteh pendidikan salah satu faktor dari sikap intoleran masyarakat bukan sih? Betul, pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya sikap intoleran. Tetapi tidak jarang orang yang berpendidikan pun menunjukkan sikap intoleran. Jadi intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Dari Teteh pribadi nih ya, sikap toleransi seperti apa yang udah Teteh lakukan terhadap masyarakat sekitar? Persis tidak mengadakan tahlilan, dan menurut kami memakan makanan dari tahlilan itu seperti memakan bangkai saudara sendiri. Dan sikap yang saya tunjukkan ialah menerima makanan tersebut, tetapi tidak kami makan, melainkan kami berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Pasti nih ya, kalau misalnya kita sudah merasakan itu sendiri, ada harapan-harapan buat kedepannya. Kalau dari Teteh, ada nggak sih harapan buat masyarakat kedepannya seperti apa? Harapan saya, masyarakat lebih menghormati dan menghargai atas segala perbedaan organisasi, karena bagaimanapun kita saudara seiman yang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tidak ada lagi perselisihan antara organisasi. Ternyata masih ada masyarakat yang mungkin belum mengerti apa itu toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, maka akan terjalin hubungan yang harmonis antar warga negara. Nah, menurut kalian sendiri gimana sih caranya kalian biar bisa toleransi terhadap segala perbedaan yang ada? Secara gitu ya, kita hidup di negara Indonesia, negara di mana banyak banget perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dengan penuh harapan semoga kita semua dapat mengambil intisari dari pembahasan ini, dan semoga kedepannya kita tetap selalu menjunjung tinggi sikap toleransi. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.